Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Alfikar, salah satu pengajar di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi, tepatnya di kompetensi keahlian produksi dan siaran program televisi, serta kompetensi keahlian produksi film. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau kita akan belajar materi tentang tata suara, tepatnya mengenai salah satu unit yaitu melakukan perekaman. Dalam melakukan perekaman, ada dua elemen yang harus kita kuasai. Elemen pertama yaitu melakukan perekaman suara sinkron, dan elemen kedua melakukan perekaman suara non-sinkron. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang elemen melakukan perekaman suara sinkron. Apa itu melakukan perekaman suara sinkron? Yaitu perekaman suara yang dilakukan bersamaan atau pada saat kita syuting dengan pengambilan gambar. Nah, dalam melakukan perekaman suara sinkron ada 3 kriteria unjuk kerja yang harus kita lakukan. Pertama, melakukan perekaman adegan-adegan dialog. Adegan-adegan dialog ini yaitu perekaman suara yang dilakukan dalam percakapan yang lebih dari 2 orang, lebih atau sama dengan 2 orang. Ayo, kamu udah ngerjain tugas tata suara belum? Oh iya, sip. Belum. Yaudah, ayo kerjain sama-sama yuk. Ayo. Ya, sip. Pulpen aku ketinggalan nih. Boleh pinjem nggak? Boleh. Sebentar. Nih. Kasih ya. Ya. Kriteria unjuk kerja yang kedua adalah melakukan perekaman suara tanpa dialog. Tanpa dialog, ya. Ingat, tanpa dialog. Jadi pada saat syuting Anda hanya melakukan perekaman suaranya saja tanpa dialog. Ya mungkin bisa dibilang hanya atmosfernya saja. Itu sangat penting loh. Nah, caranya masih sama seperti yang tadi pada saat melakukan perekaman adegan-adegan dialog. Boom mic-nya tetap diarahkan terhadap tokoh atau si pemain atau si pemeran. Kriteria unjuk kerja yang ketiga adalah membuat sound report perekaman suara sinkron. Nah, sound report itu adalah informasi atau catatan-catatan tentang informasi. Kalau sekarang kita membahasnya tentang suara, berarti informasi tentang suara, di mana di dalamnya ada slide, ada scene, ada shot, ada take, serta ada keterangan OK atau NG. Maka kalau misalkan kita pilihnya OK, ya berarti kita tulis OK. Kalau NG itu not good, dan itu tidak akan dipilih. Cara penulisannya gampang, tinggal menuliskan informasi-informasi yang tadi sudah disebutkan. Anda tinggal pilih OK, atau nanti dipilih lagi not good. Itulah 3 kriteria unjuk kerja yang harus dilakukan dalam elemen melakukan perekaman suara sinkron. Berikutnya kita akan membahas tentang elemen perekaman suara non-sinkron. Perekaman suara non-sinkron adalah perekaman suara yang dilakukan atau tidak bersamaan dengan pengambilan gambar. Kriteria unjuk kerja yang pertama adalah melakukan perekaman suara wild track. Dari artinya, yaitu sebuah perekaman suara yang bebas. Dalam artian, pada saat kita melakukan proses produksi, pengambilan gambar dan pengambilan suaranya bermasalah. Jadi dalam satu adegan itu bisa diulangi tanpa harus melakukan perekaman videonya atau gambarnya. Jadi hanya melakukan perekaman suaranya saja, mengulangi adegan yang tadi sudah
diambil lebih awal, diulangi kembali, yang diambil hanya suaranya saja. Caranya yaitu tetap memposisikan boom mic sesuai dengan pergerakan si tokoh atau aktivitas si tokoh, adegan si tokoh pada saat syuting. Tapi bedanya perekaman wire track ini tidak usah atau tidak harus direkam gambarnya. Kriteria unjuk kerja yang kedua adalah melakukan perekaman voice over, yaitu perekaman untuk digunakan sebagai narasi. Yang harus dilakukan pada saat perekaman voice over adalah cara pembacaan si narator. Ya, narator adalah orang yang membacakan narasinya. Jadi pada saat pembacaan narasi diusahakan setiap kalimat itu ada jeda atau ada jarak, agar nanti pada saat editing si editor lebih mudah kerjanya untuk memilah mana suara yang bagus, mana suara yang kurang bagus. Ajari aku tentang lupa, agar aku bisa mencari bahagia. Karena ingat akan lupa, membuatku semakin tak berdaya. Ajari aku tentang lupa, karena kita hanya sebatas sempat saling menyapa, hingga akhirnya saling melupa. Kriteria unjuk kerja yang ketiga adalah melakukan perekaman ambience. Ambience berarti suasana, di mana ambience itu adalah rekaman suara lingkungan sekitar yang digunakan untuk memberikan penggambaran suasana adegan dan kesan realitas. Contohnya, suasana ketika kita berada di sungai, berarti suara yang identik suasananya adalah suara pergerakan air sungai tersebut. Cara merekamnya yaitu Anda tinggal mengarahkan boom mic atau recorder yang kita bawa ke objek yang telah kita tentukan. Seperti contoh sungai, berarti kita tinggal cari mana suara sungai yang paling terdekat atau yang paling terdengar. Kriteria unjuk kerja yang keempat adalah melakukan perekaman suara room tone. Room tone adalah rekaman suara tanpa dialog yang digunakan untuk mengisi kesatuan suara dalam sebuah adegan. Cut! Audio good! Kriteria unjuk kerja yang kelima adalah melakukan perekaman musik di lokasi. Ini seperti perekaman di studio. Seperti pada saat pengambilan suara atau rekaman suara alat-alat musik, gitar, drum, bass, keyboard, dan lain sebagainya. Kriteria unjuk kerja yang keenam adalah melakukan perekaman efek suara tambahan. Contohnya kita menginginkan suara pintu pada saat tertutup. Nah, pada saat proses syuting mungkin itu tidak terekam dengan jelas. Nah, disinilah efek suara tambahan kita bisa melakukannya. Atau suara-suara yang lain. Bisa itu sekarang musim hujan, bisa itu petir, bisa itu gemercik gemuruh hujan, bisa ya atau apapun itu. Namanya juga efek suara tambahan. Kriteria unjuk kerja yang ketujuh atau yang terakhir yaitu membuat sound report perekaman suara non sinkron. Sama isinya dengan sound report yang rekaman suara sinkron, di mana ada lokasi syutingnya,
Ada shotnya, ada scene-nya, ada tag-nya, ada juga keterangan NG atau good-nya. Hanya di sini lebih spesifik ke yang berkaitan dengan non sinkron. Demikian pembahasan materi kita kali ini tentang melakukan perekaman, di mana ada dua elemen yang harus Anda kuasai, yaitu melakukan perekaman suara sinkron dan melakukan perekaman suara non-sinkron. Semoga bermanfaat. Saya Taufik Alfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insan. Berdasarkan materi yang tadi dijelaskan, memang di dunia industri nyata itu memang digunakan. Salah satunya adalah di industri dalam pembuatan sebuah berita. Tadi ada namanya perekaman suara yang sinkron. Perekaman suara sinkron di dunia industri itu digunakan ketika seorang jurnalis mewawancarai seorang narasumber di lapangan menggunakan sebuah kamera, di mana suaranya tersebut direkam oleh kamera sekaligus dengan gambarnya. Itu salah satu contoh suara yang sinkron. Dan ada lagi suara yang non sinkron. Suara yang non sinkron di dalam industri berita, si jurnalis tersebut membuat sebuah naskah berita, yaitu terutama naskah berita untuk televisi, dan naskah tersebut nantinya akan didubbing oleh seorang VO atau seorang voice over di dalam ruangan editing, di mana suara tersebut akan mengisi suara dan keterangan dengan yang disinkronkan atau dipadukan dengan gambar-gambar hasil liputan tadi yang membentuk sebuah paket berita. Jadi suara sinkron dan non sinkron itu digunakan secara nyata di industri, dan untuk alat yang digunakan sebenarnya bervariatif. Alat apapun itu digunakan, kalau masih itu digunakan sesuai dengan keilmuan suara sinkron dan non sinkron, itu memenuhi mengenai materi yang tadi dijelaskan tersebut. Memang kalau memang untuk alat yang lengkap ya tadi seperti dijelaskan di video tadi, tapi untuk di lapangan itu situasional. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, ketika itu bisa digunakan untuk membuat sebuah suara yang bagus, itu memenuhi syarat untuk ditayangkan dalam sebuah industri televisi. Demikian pemaparan dari saya mengenai materi yang tadi memang dibahas dalam sebuah video yang saya kuatkan dengan di industri nyata, bahwa materi tersebut dipakai di industri nyata. Dan memang di beberapa industri ada istilah-istilah yang berbeda dari materi tersebut yang digunakan di lapangan. Namun hakikatnya adalah bahwa apapun itu semuanya memiliki tujuan, yaitu membuat sebuah karya yang baik. Saya Insan Maulana Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.